warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Ikhda Rahmatin Mudawama. Nah, sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga untuk absen di WhatsApp seperti biasanya ya, seperti gambar di atas. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai adab membaca Al-Quran dan juga adab berdoa. Doa setelah sholat. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dari video tadi, adik-adik perlu tahu bahwa doa adalah senjata orang beriman. Mengapa doa disebut senjata dari orang beriman? Karena dengan doa, orang beriman itu dengan sendirinya telah menyatakan bahwa mereka itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana caranya agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kalian ingin doa kalian cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian harus memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Apa saja adab-adab dalam berdoa? Adab berdoa. Adab yang pertama, dalam berdoa kalian harus menghadirkan hati. Kenapa kalian harus menghadirkan hati? Karena kunci dikabulkannya doa itu adalah kalian merasa bahwa Allah itu benar-benar sedang melihat dan mendengar doa kalian. Allah sedang melihat dan mendengar bisikan dalam doa kalian. Adab yang kedua, berdoalah dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita berdoa, maka kita harus bisa memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus benar-benar bisa yakin bahwa Allah akan segera mengabulkan doa kita. Adab yang ketiga, berdoalah dengan suara yang lembut. Adik-adik harus tahu bahwa Allah itu maha dekat, Allah maha mendengar, dan Allah maha melihat. Jadi berdoalah dengan suara yang lembut, penuh penghayatan, dan juga penuh penjiwaan, bukan dengan suara yang lantang ataupun keras. Adab yang keempat, awalilah doa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan penyesalan atau memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa banyak para rasul dan para nabi mengawali doa mereka dengan menyatakan rasa penyesalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai contoh, kalian bisa meniru doanya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana doanya? Doanya seperti ini: Rabbana zalamna anfusana. Kemudian setelah itu baru kalian berdoa memohonkan apa yang menjadi keinginan kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Adik-adik, dari video tadi sudah tahu kan selanjutnya apa yang akan kita bahas? Ya, selanjutnya kita akan membahas adab dalam membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Adab yang pertama yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan yang suci, duduk dengan sopan dan tenang. Jadi dalam membaca Al-Quran itu dianjurkan kita dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan sudah berwudu. Adab yang kedua, membaca Al-Quran dengan tartil agar dapat menghayati isi dari ayat Al-Quran. Nah, bagaimana caranya membaca dengan tartil? Membaca dengan tartil itu membaca secara perlahan-lahan dengan tajwid dan makhraj yang benar. Jadi disarankan agar kalian membacanya tidak tergesa-gesa ya. Adab yang ketiga, bacalah Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh, karena bacaan ayat Al-Quran kalian dapat menyentuh jiwa dan perasaan kalian. Jika kalian tidak bisa menangis karena bacaan Al-Quran yang kalian baca, maka menangislah karena hati kalian
tidak bisa tersentuh dengan bacaan ayat Al-Quran dari yang kalian baca. Adab yang keempat, membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Jadi ketika membaca Al-Quran, sebisa mungkin baguskanlah suara kalian, tapi jangan sampai tajwidnya kalian lalaikan. Kemudian adab yang kelima, yaitu awalilah membaca Al-Quran dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. Bagaimana bunyinya? Begini bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, itu tadi adab dalam berdoa dan juga adab dalam membaca Al-Quran. Sebagai bahan refleksi, silahkan kalian sebutkan adab dalam berdoa dan juga adab dalam membaca Al-Quran selain yang ibu sebutkan tadi dalam kolom diskusi WhatsApp. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap keren, dan tetap terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.